Hai semuanya, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar bagaimana sistem pencernaan pada manusia. Sebelum itu, kalian tahu nggak bagaimana tubuh mencerna semua makanan yang kalian makan? Yuk kita bahas. Nah, tahap pertama dalam pencernaan makanan yaitu mulut. Di mulut terdapat dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanik bekerja dengan mengubah makanan menjadi bagian-bagian kecil dengan mengunyah. Sementara itu, pencernaan kimiawi adalah proses pemecahan nutrisi dalam makanan supaya lebih mudah diserap oleh tubuh. Setelah dari mulut, teman-teman semua tahu nggak makanan menuju organ pencernaan apa? Yap, tepat sekali. Setelah dari mulut, makanan akan dicerna oleh kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran berbentuk tabung panjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh kerongkongan untuk membuat makanan terdorong ke dalam lambung. Nah, selanjutnya makanan yang kamu makan akan menuju lambung. Iya, lambung yang berbentuk seperti kantung dan terletak di rongga perut kiri atas. Dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan dengan cara dinding lambung atau otot yang memeras dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh cairan lambung yang dihasilkan oleh kelenjar lambung. Cairan lambung mengandung 3 enzim, pepsin, renin, dan asam klorida. Pernahkah kamu merasa nyeri di bagian perut kamu karena tidak makan? Kalau kamu merasa nyeri di bagian perut karena tidak makan, itu tandanya lambung kamu tidak menerima asupan makan yang dibutuhkan oleh lambung. Nah, setelah dicerna oleh lambung, makanan yang kamu makan belum langsung menuju WC ya. Makanan yang kamu makan harus dicerna usus halus terlebih dahulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran cerna, karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu melancarkan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Nah, jadi makanan yang kita makan itu masuk lagi ke dalam tubuh kita. Dalam artinya serat-serat yang berguna untuk tubuh kita ya. Setelah itu, sisa makanan yang dicerna dilanjutkan ke usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Di dalam usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh yang bernama E. coli, yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan feses atau kotoran yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, organ terakhir yang disebut oleh rektum merupakan ujung muara usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Saat rektum terisi feses, saraf akan mengirimkan respon ke otak sehingga menimbulkan rasa ingin buang air besar. Nah, pernah nggak sih kalian menahan untuk tidak membuang air besar? Nah, organ pencernaan yang ini adalah anus, yang dimana anus sebagai tempat keluarnya feses atau kotoran dari dalam tubuh. Nah, jadi begitulah proses pencernaan dalam tubuh kita. Mau seenak apapun makanan yang kita makan, pada akhirnya akan dibuang lagi. Jadi, segitu dulu ya untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk menjaga pola makan yang teratur. Sampai jumpa kembali.